السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas larangan terburu-buru. Pak Kiai Fulan sudah mengatakan begini, buru-buru. Syekh Fulan sudah bilang begini, langsung kita ambil. MUI sudah berfatwa begini, Lajnah Daimah sudah mengatakan begini, langsung kita ambil. Kita simpulkan seolah itu wahyu. Kalau wahyu, iya. Kalau wahyu, iya. Begitu ada wahyu mengatakan rijsum min amali syaitan, itu najis perbuatan syaitan, langsung itu khamr, ember wadah bejana yang berisi khamr langsung dikeluarkan oleh para sahabat, dituangkan ke jalanan. Intahaina ya Allah, intahaina ya Rasulullah. Cukup sampai di sini ya Allah, cukup sampai di sini ya Rasulullah. Langsung, kenapa? Wahyu. Tidak mungkin salah, pasti benar. Nah, di luar wahyu nanti dulu. Walaupun Lajnah Daimah, walaupun MUI, walaupun Depak, walaupun Syekh Fulan, Kiai Fulan, nanti dulu. Ya, nasihat beliau hatta tas'ala wa tandur, sampai engkau menimbang-nimbang, melihat-lihat. Itu dulu sahabat tabi'in ada yang mengatakan seperti itu apa tidak? Kalau ada ikuti, kalau tidak jangan. Nah, tidak ada yang baru dalam hal agama. Adakah fikih, hadis, tafsir ada penemuan baru? Tidak ada. Maka antum jangan mau ditipu penemuan baru, pelatihan cara sholat khusyuk. Dikiranya Rasul, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in nggak tahu tata cara sholat khusyuk. Jadi sholat khusyuk bukan hal yang baru, bukan penemuan baru. Nggak mungkin ada penemuan baru di dalam agama. Penemuan baru itu hanya ada di teknologi, di ilmu pengetahuan dunia. Adapun agama pasti salaf. Apa salaf? Lama dahulu, maka disebut kaum salaf. Illa ma qad salaf, kecuali yang dulu-dulu. Ya, saya kira itu sudah selesai kita bahas. Kita lanjut poin 9. Wa'alam rahimakallah anna al-khuruja min at-tariqi ala wajhain. Ketahuilah bahwa keluar dari kebenaran, keluar dari jalan yang hak, keluar dari ajaran Islam yang benar, itu ada dua macam. Ada dua macam. Ya. Wujudnya banyak, 72 macam. Tapi ketika dipilah-pilah menjadi dua. Ya. Apa yang pertama?
rajulun qad zalla anit tariq wa huwa la yuridu illa al-khair. Seseorang, satu kelompok yang menyimpang dari jalan yang hak, tetapi dia bermaksud baik. Ya, maksudnya baik, niatnya baik, nggak ada niat jahat. Biar Islam rusak, biar Allah dan Rasulnya menjadi kecil, biar orang-orang pada murtad, biar orang-orang semakin sesat. Nggak ada. Tulus, ikhlas, ingin masuk surga, ingin selamat dari neraka, ingin menjadi hamba yang saleh, tapi terjerumus. Siapa contoh? Siapa contoh? Khawarij. Khawarij niatnya tulus, ikhlas, baik. Kan antum tahu barangkali banyak di antara anak-anak muda Khawarij, di bawah matanya itu ada bekas aliran air mata. Saking seringnya menangis, takut kepada Allah, takut masuk neraka, ingin masuk surga. Ikhlas mereka. Ya bayangkan, jidat hitam, kebanyakan sujud, badan kurus-kurus, hampir setiap hari berpuasa, wajah pucat-pucat karena hampir setiap malam sholat malam. Mana mungkin orang seperti ini niat jahat, ya? Tetapi tergelincir, keliru, salah, sesat. Bahkan dinyatakan oleh Nabi, kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka, waliyadzubillah. Ya. Dan ini diikuti oleh tarekat-tarekat sufiyah, ahli zikir, zikir berjamaah, ahli suluk. Dia tinggalkan anak istrinya, dia berada di gumbuk kecil berhari, berminggu, berbulan, zikir, puasa, baca Al-Quran. Mana mungkin orang seperti ini niat jahat? Niatnya baik tapi sesat, tapi keliru, tapi menyimpang. Kenapa? Tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Mana mungkin ada zikir yang benar, solat yang benar, puasa yang benar, baca Al-Quran yang benar, kok belum pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat? Mana mungkin. Berarti ada hal yang baru dong dalam agama, ya. Itu kelompok pertama, niatnya baik, tulus, ikhlas, tapi menyimpang. Ya, saya kira tokoh-tokoh agama rata-rata seperti itu. Tokoh agama Buddha, tokoh agama Hindu, tokoh para pendeta, para pastor, niatnya baik-baik. Sebagian besar mereka, ya, ingin surga, nirwana. Dan jarang sekali dari mereka yang pembunuh, penjudi, pemabuk, perampok. Nggak ada, kan? Hampir-hampir nggak ada. Tapi surga apa neraka mereka? Neraka apa surga? Neraka. Padahal betapa baiknya, ya. Wala yuqtada bizillatihi, orang seperti ini tidak boleh ditiru. Mentang-mentang soleh, mentang-mentang zuhud, mentang-mentang jujur, mentang-mentang amanah, mentang-mentang niatnya baik, ahli ibadah, kita ikuti. Nggak boleh. Salah ya salah. Walaupun dilakukan oleh seorang yang mulia, seorang yang jujur, amanah, salah tetap salah. Ya kan? Fa innahu halikun, orang seperti ini binasa. Wa akhar, yang kedua, yang lain, anadal haqqa wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin. Dia sengaja merusak Islam, dia sengaja berniat jahat, dia sengaja menyelisihi orang-orang yang bertakwa. Siapa? Siapa kalau antum tahu? Ya.
Ada di 72 itu. Siapa? Contohnya Rafidah. Rafidah ini proyek bikinan si Yahudi Abdullah bin Sabah, tujuannya merusak Islam dari dalam. Ahmadiyah sama. Siapa yang bikin Ahmadiyah itu? Ya, dari keadaan mereka sudah jelas. Mereka, kelompok Ahmadiyah ini, mengkafir-kafirkan negara-negara Islam. Tapi pemimpinnya bercokol di mana? Tinggal di negara kafir, Inggris. Gitu. Karena ini memang ciptaan penjajah, agar kaum muslimin tidak bangkit untuk berjihad. Antum pernah dengar di Aceh ada yang bernama siapa? Snoop Horgrove. Ya, dia tokoh pura-pura masuk Islam, dirusak Islam dari dalam. Dia sebarkan hadis-hadis palsu. Di antaranya jihad melawan hawa nafsu lebih baik, lebih besar, lebih berat daripada jihad melawan musuh. Dia bikin hadis palsu, katanya Rasulullah sepulang dari perang Badar, perang yang sangat dahsyat, cuma 313 kaum muslimin melawan 1000 lebih pasukan Abu Jahal, Abu Lahab. Sepulang dari perang Badar, katanya Rasulullah mengatakan, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang kecil, kita akan menuju perang besar. Para sahabat bertanya, apa itu perang besarnya ya Rasul? Jawab Nabi, jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu itu lebih besar daripada jihad barusan perang Badar melawan orang-orang kafir, mempertaruhkan nyawa. Ini dusta, ini batil, ini mengatasnamakan Nabi SAW. Nabi belum pernah bersabda seperti itu. Secara sanad sudah jelas ditemukan oleh para imam ahlul hadis tentang kemauduan, kepalsuan hadis ini. Secara matan kita harus tahu. Bayangkan, istrinya ditinggal, anak-anaknya walaupun yang masih kecil lagi lucu-lucunya ditimang-timang, ditinggalkan. Padahal pengantin baru misalnya ditinggalkan. Lalu siap mati membela agama Allah, mempertaruhkan nyawa milik dia satu-satunya. Apa iya orang seperti ini belum bisa mengalahkan hawa nafsu? Aneh kan? Aneh kan? Ketika seseorang berani meninggalkan anak istrinya, jabatannya, status sosialnya, hartanya, kemewahannya, lalu datang ke medan jihad, medan perang, mempertaruhkan nyawa, tentu dia sudah bisa mengalahkan hawa nafsunya. Kalau dia tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, dia nggak akan berangkat. Ngapain? Dia akan bersenang-senang dengan anak istrinya. Tampak jelas kepalsuan hadis tadi. Perang Badar, perang kecil katanya, perang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Bahwa melawan hawa nafsu bagian dari jihad, betul, betul sekali. Tapi itu kecil dibanding dengan mempertaruhkan nyawa berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Lihat, siapa yang bikin ini? Ini kelompok kedua ini. Kelompok kedua, Islam kan nggak pernah pura-pura masuk Kristen untuk menghancurkan Kristen dari dalam. Nggak ada agenda Islam seperti itu. Pura-pura masuk Konghucu, merusak Konghucu dari dalam. Nggak ada. Nggak ada kaum muslimin pura-pura jadi orang Yahudi untuk merusak Yahudi dari dalam. Nggak ada. Pura-pura jadi orang Buddha, merusak Buddha dari dalam. Nggak ada. Yang ada orang kafir pura-pura masuk Islam, merusak Islam dari dalam. Itu bukan barang baru. Abdullah bin Ubay bin Salul, antum tahu kan? Abdullah bin Ubay bin Salul
masuk Islam, sholat di belakang Nabi, jihad bareng Nabi, makan bareng Nabi, tapi dia kafir, pura-pura masuk Islam. Allah Maha tahu, Rasul nggak tahu, Allah Maha tahu. Maka ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati oleh Nabi, mau disolati, ya. Disinilah Umar melihat kelakuan Abdullah bin Ubay bin Salul itu, dilihat ya bukan cuma Umar, semua termasuk Nabi SAW, kelakuannya aneh. Kelakuannya menunjukkan bahwa dia senang Islam itu hancur. Masih ingat di perang Uhud? Awalnya yang berangkat dari Madinah itu 1000, kira-kira 1000. Ikutlah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kasakusuk dia, kasakusuk di jalannya. Akhirnya apa? 300 pasukan pulang kembali ke Madinah. Akhirnya yang ikut perang Uhud cuma 300. Ini kelakuan Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Rasulullah SAW, Nabi kita, uswah kita, qudwah kita, manusia yang tidak ada rasa dendam, manusia yang selalu menginginkan kebaikan untuk siapapun. Bahkan seandainya doa beliau semuanya dikabulkan, barangkali Abu Jahal, Abu Lahab akan didoakan supaya masuk surga. Gak ada rasa dendam, rasa benci. Luar biasa bersih hati beliau. Nah, ketika mati disolati, mau disolati. Disinilah tiga karomah Umar. Ada 3 hal yang Umar lebih benar dari Nabi, ya. Allah lebih setuju dengan pendapat Umar daripada pendapat Nabi. Ada 3. Anda masih ingat? 1, tawanan perang Badar. Setelah Rasul dan para sahabat memenangkan perang Badar, maka banyak tawanan perang Badar ada di tangan kaum muslimin. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan beberapa sahabat berembuk. Ini tawanan, enaknya diapain? Ya. Kata Abu Bakar, kita tukar saja dengan harta. Kita kan sedang butuh-butuhnya harta. Kalau engkau, wahai Umar, kata Umar, penggal lehernya. Penggal lehernya. Mereka itu yang menghalangi dakwah Islam dari awal. Kita sudah menguasai mereka, penggal leher. Rupanya Rasulullah lebih setuju usulnya Abu Bakar. Maka mau ditukar dengan tawanan atau ditukar dengan harta benda. Tiba-tiba turun ayat menyatakan bahwa bunuh. Ya, Allah lebih setuju dengan pendapatnya Umar. Ada 3. Ya. Yang kedua, istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi awalnya menampakkan apa? Menampakkan wajah. Jadi wajahnya Aisyah semua orang tahu, wajahnya Ummu Salamah semua orang tahu, wajahnya Saudah binti Zam'ah semua orang tahu, dan seterusnya istri-istri Nabi wajahnya terlihat. Itu awalnya. Umar sangat nggak suka kalau wajah istri-istri Nabi itu terlihat oleh laki-laki ajnabi. Umar tahu persis di Madinah ini tidak semua laki-laki soleh. Ada laki-laki, apa istilahnya, bahasa Inggrisnya cunihin. Tahu cunihin? Ya,
ganjen lah apa ya, ada di Madinah. Umar ingin wajah istri-istri Nabi itu ditutup. Enggak lama turun ayat di surat Al-Ahzab itu mewajibkan istri-istri Nabi min wara'il hijab, betul-betul di belakang hijab, nggak boleh menampakkan wajahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga ini, ketika Nabi mau menyolati mayat Abdullah bin Ubay bin Salul, sudah mau maju, ya, ditarik sorban Nabi oleh Umar. Ya, belakangan Umar heran kepada dirinya sendiri, kok berani-beraninya aku menarik jubah Nabi SAW. Detik-detik Nabi mau menyolatkan si munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Enggak lama beliau diam, maksudnya pingsan, menerima wahyu. Dan wahyu itulah yang melarang beliau wala tusalli alaihim wala taqum ala qabrihi ahadan. Jangan sekali-kali menyolati mayat mereka, orang-orang munafik itu. Jangan pernah berdiri di atas kuburnya selama-lamanya. Ya, ini luar biasa Umar. Maka Nabi mengatakan, seandainya ada Nabi lagi setelah aku, maka yang akan menjadi Nabi adalah Umar. Nah, orang-orang munafik seperti itu akan selalu ada, terutama ketika kaum muslimin berada dalam keadaan apa? Ketika kaum muslimin dalam keadaan mayoritas, kuat, menang, jaya, ada orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Bahkan tidak jarang mereka itu Islam dari kecil, bahkan anak seorang tokoh. Nah, mereka punya agen, mereka punya siasah. Ambil nih, disanjung-sanjung, dipuja-puja, ya, dibawa, dikasih beasiswa begini begitu, ya. Setelah betul-betul tertanam, tidak malu-malu membela pendeta, membela pastor, membela Kristen, membela Yahudi, sudah teruji, ya. Kembalikan ke negerinya. Keluarlah ucapan dia, ya, siapa bilang mengucapkan Natal itu haram, ya. Yesus itu bukan juru selamat orang Kristen doang. Yesus itu juru selamat seluruh manusia. Gitu. Yang akan masuk surga bukan hanya Islam, tapi Yahudi Nasrani juga masuk surga. Ya, jilbab tidak wajib, dan seterusnya. Tokoh Islam. Dan ciri khas orang-orang seperti ini, dia jelek-jelekkan kaum muslimin, dia jelek-jelekkan, dia pojokkan Islam dan kaum muslimin, dia sanjung-sanjung orang-orang kafir. Itu salah satu ciri mereka. Kadang dengan guyonan-guyonannya, ya, barangkali antum pernah dengar guyonannya, tapi menyakitkan kaum muslimin, ya. Ada orang Hindu, ada orang Islam, ada orang Kristen, membahas sebetulnya yang paling dekat dengan Tuhan itu orang apa. Kata orang Hindu, kami orang Hindu, gitu. Taunya dari mana? Ya, Tuhannya dipanggil Om,
Santi, kan gitu tuh. Nah, ini menyakitkan kaum muslimin. Kata orang Nasoro, kami lebih dekat lagi, Tuhannya dipanggil Bapak, ya, Bapak kami yang ada di surga, kan begitu. Nah kalau Islam, nah ini yang menyakitkan. Dia boro-boro dekat untuk memanggil Tuhannya pakai teriak-teriak di menara masjid. Nah, lihat, ini candaan-candaan mereka yang tujuannya memojokkan Islam dan kaum muslimin, ya. Termasuk ketika ada pembahasan kenapa di gereja itu ada piano, ada drum, ada gitar, barang-barang mahal. Di masjid ada apa, ya? Di masjid sendal aja hilang katanya. Intinya guyonan-guyonan yang memojokkan Islam dan kaum muslimin. Dan salah satu ciri mereka adalah menakut-nakuti kaum muslimin. Bukan menakut-nakuti kaum muslimin tentang neraka, tentang azab kubur, tentang sirat, bukan. Kalau itu bagus, itu Allah dan Rasulnya yang menakut-nakuti kita terhadap siksa kubur, sirat, neraka, jahannam. Tapi mereka menakut-nakuti kaum muslimin dengan apa? Dengan hal dunia. Ini salah satu ciri mereka. Kaum muslimin ditakut-takuti. Anda bisa lihat di surat Al-Munafikun. Salah satu ciri orang munafik menakut-nakuti kaum muslimin. Maka haram bagi kita, apalagi para tokoh, menakut-nakuti kaum muslimin. Awas kaum muslimin, awas nanti 2024, awas nanti begini, awas. Nggak perlu. Tidak perlu menakut-nakuti kaum muslimin. Kalau mau menakut-nakuti kaum muslimin boleh, tapi awas, nanti kalau munkar dan nakir datang bertanya kepada engkau, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, apa jawabmu? Nah, ini bagus. Nanti ketika nyawa keluar dari kerongkongan, apakah detik itu engkau termasuk yang ingin cepat-cepat mati atau benci dengan kematian, tidak mau ketemu dengan Allah? Itu silahkan menakut-nakuti kaum muslimin dengan seperti itu. Nanti kalau melewati sirat, apakah termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi, melewati sirat seperti angin kencang, seperti kuda yang lari cepat, atau seperti pelari, atau yang jalan pelan-pelan, atau yang lesot berjalan dengan perutnya. Dan ini menunjukkan amal kita, gimana kita bisa cepat melewati sirat, sementara udah 10 menit yang lalu azan masih nyantai-nyantai, masih main handphone, masih nonton TV, masih melayani pelanggan, masih melakukan urusan dunia. Sudah 1/4 jam yang lalu, setengah jam lalu azan duhur, azan asar. Lambat ketika taat kepada Allah. Gimana dia mau melewati sirat dengan cepat? Ya, sudah 5 tahun yang lalu, kalau ini itu riba, sudah banyak yang mengatakan ini tempat riba, kenapa kerja di sini? Masih berat mau keluar dari perusahaan riba. Ya, sudah tahu dari kemarin-kemarin jilbab itu wajib, masih belum pakai jilbab. Udah tahu perintah suami itu harus ditaati, ini masih terus membantah. Disuruh ini tidak mau, disuruh ini nanti dulu, seolah suami itu seperti temannya. Begitu temannya datang malah sediakan ini, sediain itu, bikinin minum ini itu, padahal temannya nggak ngasih apa-apa kecuali sedikit sekali. Sementara makanan makan dia, minum dia, pakaian dia, rumah dia, mobil dia, motor dia, semuanya pemberian suami. Tapi berani membantah suami. Ya. Padahal Nabi mengiming-iming dengan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja untuk para wanita yang hanya melakukan 4 hal. Masih ingat?
ayyuma imra'atin sallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Seorang wanita agar dia masuk surga dari pintu mana saja dipersilahkan, cukup melakukan 4 hal. 1, salat 5 waktu, enggak duha, enggak tahajud, enggak rawatib, enggak masalah, cukup salat 5 waktu. Yang kedua, wasomat syahroha, puasa Ramadan, walaupun enggak pernah puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulan, 6 hari di bulan Syawal, Arafah, Asyura, cukup puasa Ramadan. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, menjaga farjinya, menutup auratnya. Yang terakhir, wa ata'at zaujaha, mentaati apapun perintah suami. Yang penting perintah itu tidak maksiat, tidak dosa. Apapun, bikin kopi, bikin teh, mijitin, bikin sambal, ini itu semuanya kan bukan maksiat. Ketika itu perintah suami menjadi wajib, sulit bagi wanita. Dan ini luar biasa, subhat ini luar biasa. Maka antum para lelaki harus mengikuti petunjuk Nabi, istausu bin nisa'i khairan, terus kasih nasihat, terus ingatkan. Sebab kalau mengandalkan ilmu dia nggak bisa, ya. Insyaallah nanti antum menikah dengan wanita sama-sama lulusan pesantren misalnya, rajin ngaji, jangan sekali-kali mengatakan istriku nggak perlu nasihat. Dia di pesantren 6 tahun, 10 tahun, ngaji seminggu bisa 2 kali, 3 kali, nggak perlulah saya kasih nasihat, dia udah tahu. Betul? Salah. Lihat sabda Nabi, istausu bin nisa'i khairan, terus nasihati. Walaupun barangkali laki-lakinya itu orang awam, taruhlah mu'alaf, baru saja masuk Islam, mungkin masuk Islam karena nikah dengan istrinya keluaran pesantren. Masih butuhkah istri itu nasihat dari suami? Masih. Nggak boleh saya mu'alaf, ilmu agama saya nggak ada apa-apanya dibanding istri saya, ngapain saya nasihatin istri saya? Jangan. Nasihat Nabi nggak mungkin keliru. Istausu bin nisa'i khairan, terus nasihati, ingatkan istrimu. Sekali waktu pasti akan membantah, ingatkan, ya, jangan begitu deh, kan wajib taat suami. Diingatkan terus, jangan mengatakan dia lebih tahu, dia udah tahu, ya. Walaupun istrinya mengatakan seperti itu, ya enggak, jangan begitu deh, kan wajib, kan suami minta bikinin kopi, kenapa kamu bilang nanti dulu atau bikin sendiri? Kan wajib taat para suami, ya, udah tahu, ya. Walaupun dia mengatakan seperti itu, ya, walaupun dia mengatakan yang ngasih tahu abang hadis itu siapa, kalau bukan aku, ya biarin. Perempuan itu kalau tidak diluruskan akan terus bengkok, siapapun dia, hatta istri-istri Nabi SAW. Ya bayangkan sekelas Aisyah dan Hafsah bersekongkol membohongi Nabi, manusia paling mulia di muka bumi ini, dibohongi oleh 2 wanita dalam peristiwa madu, ya. Ini bekal bagi antum yang mau menikah. Jangan pernah beranggapan wanita ini lebih tahu dari saya, istri saya lebih tahu dari saya, tidak perlu saya menasihati. Ini anggapan yang sangat keliru, ya. Fahuwa dhalun mudillun, orang seperti ini sesat dan menyesatkan. Dia berada dalam kebatilan dan dia sengaja berbuat kebatilan dan dia ingin merusak Islam dari dalam. Dhalun mudillun, syaitanun muridun fi hadhil ummah, syaitan yang akan membahayakan umat ini.
Kita boleh mengatakan si A setan, si B setan, si C setan, boleh, kalau betul-betul dia mempunyai sifat setan. Antum tahu sifat setan apa? Sifat setan apa? Mengajak kepada dosa, mengajak kepada maksiat. Maka jika antum mengajak antum untuk bolos misalnya, nggak usah ngapalin misalnya, sholat nanti aja, ya ini kan sedang asyik, nah, itulah setan, ya. Karena setan bisa dari jenis jin, bisa dari jenis manusia, minal jinnati wan nas. Hakikun ala man ya'rifuhu an yuhadziran nasa minhu. Wajib bagi siapapun yang mengetahui kelompok ini, orang-orang ini, untuk memperingatkan kaum muslimin dari orang ini, ya. Nah, tentu di hadapan siapa? Saya di hadapan antum boleh lah, awas jangan dengerin kalau Ulil ngomong, ya. Awas jangan dengerin kalau si fulan ngomong. Jangan baca buku-buku Khomeini, ya. Saya di hadapan antum, ya. Adapun saya di hadapan orang-orang yang gak kenal dengan saya, tahan diri, ya. Karena untuk mentahdir harus di hadapan orang-orang yang siqah dengan kita, ya. Kalau tidak, ya sudah, malah akan menyerang diri kita. Ketika ada orang yang membahayakan kaum muslimin dalam masalah dunia, mungkin uang, mungkin harta, mungkin bisnis, boleh nggak kita ngomong? Boleh nggak kita memperingatkan? Boleh nggak kita buka aibnya? Jawabnya boleh, boleh, ya. Saya tahu persis si fulan ini penipu. Belasan kali, bahkan puluhan kali dia menipu rekan bisnisnya. Ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Saya tahu persis, sudah puluhan kali. Nah, tiba-tiba si fulan ini ngedeketin antum yang kaya. Saya ngomong sama antum, jangan mau. Dia begini, 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 begini. Saya beberkan semua, dan saya yakin itu betul. Bolehkah? Boleh, boleh. Untuk apa? Untuk menyelamatkan antum agar antum tidak menjadi korban dengan tipuan-tipuan dia. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Maka boleh saya berkata di hadapan antum tentang keburukan, aib, kebobrokan, kesesatan si A, si B, si C, si D. Dan itu dilakukan oleh para ulama. Para ulama mengatakan, awas Ibnu Arabi, awas, hati-hati terhadap Ja'ad bin Dirham, terhadap Jaham bin Sufwan, terhadap Syekh Siti Jenar, terhadap Mirza. Ini semua diucapkan oleh para ulama. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kaum muslimin, jangan sampai ikut masuk neraka bersama mereka. Siapa yang pertama kali mengajarkan tahdzir seperti itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam memperingatkan kaum muslimin kita semua, wabil khusus para sahabat, dari kesesatan Khawarij. Padahal ketika Nabi bersabda itu, anak-anak Khawarij belum pada lahir, belum ada. Tapi Nabi sudah memperingatkan kaum muslimin, hati-hati, hati-hati, ya. Salah satu cirinya apa? Salah satu ciri Khawarij yang diperingatkan oleh Nabi, rambutnya dicukur habis. Maka haram bagi antum, kita semua, membutaki kepala, mencukur habis rambut, tidak boleh.
mencukur habis rambut hanya boleh di dua keadaan. Masih ingat? Apa dan apa? Akikah dan tahallul. Di luar itu tidak boleh. Nanti barangkali suka ada di beberapa yayasan perguruan ketika juniornya melanggar dikunduli habis. Jangan. Boleh sisakan mungkin 2 senti ya. Jangan dihabiskan. Dihabiskan haram ya. Umar itu tadinya mau membunuh, coba masih ingat? Umar tadinya mau membunuh Sobik itu mau dibunuh oleh Umar, tapi berhubung Sobik ini tidak botak, tidak menghabisi rambut kepalanya, maka dibatalkan. Umar mengatakan, kan itu permintaan Sobik. Orang hampir setiap hari terus dipukuli oleh Umar dengan pelepah kurma, karena kurang ajar ini Sobik ini. Ngutak-ngatik ayat Al-Quran, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha, diutak-atik demi kuda-kuda perang yang berlari kencang memercikan api, diutak-atik oleh dia tanpa ilmu. Marah Umar, berani mengutak-atik ayat-ayat Al-Quran, padahal seandainya dia tidak tahu itu kudanya kuda siapa, perangnya perang di mana, nggak masalah, nggak wajib tahu ya. Tapi dia mengutak-atik, maka diseret, diikat, dan dipukul, dicambuki, dilepaskan ketika waktu sholat, makan. Setelah itu diikat lagi, dipukuli, sampai Sobik mengatakan, ya Amirul Mukminin, alangkah baiknya kalau engkau bunuh aku saja. Mungkin saking sakitnya, menahan rasa sakitnya sudah nggak kuat, bunuh aku saja. Kata Umar, tidak, kalau engkau menggunduli kepalamu, engkau mencukur habis rambut kepalamu, aku bunuh engkau. Berarti engkau khawarij yang disabdakan oleh Nabi SAW. Tapi karena engkau masih ada rambutnya, aku tidak mau bunuh engkau ya. Dan ini semakin terbukti bahwa khawarij belum muncul ketika Umar masih hidup. Dan begitulah kaidahnya, ketika Umar masih hidup, fitnah belum muncul, aliran sesat belum ada, firqah-firqah dolal belum nampak. li'alla yaqa'a ahadun bin'atahu fayahlik. Agar apa? Agar kaum muslimin tidak terjatuh ke dalam bid'ahnya lalu ikut-ikutan binasa. Beginilah sifat kaum muslimin, saling menasihati, saling menolong, saling membantu. Bahkan walaupun saudara kita ini sudah mati, kita pun masih bisa menolong mereka. Apa? Mendoakan. Okay. Di sifat kaum muslimin tolong menolong itu adalah bukan hanya masih hidup dua-duanya, yang satu sudah mati, bahkan sudah mati semua. Bahkan ketika seseorang sudah masuk surga. Mungkin tidak tersembunyi bagi antum sebuah riwayat sahih yang menyatakan ada seseorang yang masuk surga. Ketika dia masuk surga, dia tengok kanan, tengok kiri, nanya-nanya, si fulan teman dia yang dulu sholat bareng dia, ngaji bareng dia, sodakoh bareng dia, baca Al-Quran bareng dia, cari ilmu bareng dengan dia, artinya sama-sama melakukan kebaikan, jihad bareng dia, tapi kok nggak ada di surga. Lalu dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kemana si fulan yang dulu sholat bareng dengan aku, jihad bareng aku, dan seterusnya, kok nggak ada di surga? Allah menjawab, temanmu ada di neraka. Ya, datangilah dia,
aku berikan hak kepada engkau, aku berikan kehormatan kepada engkau untuk menolong dia, memberikan syafaat kepada dia, tentu atas izin Allah. Maka datanglah ke neraka dan diselamatkan atas izin Allah. Lihat, sudah sampai surga, sudah sampai akhirat, masih ada tolong menolong. Itulah kaum muslimin, ya. Rupanya syafaat bukan hanya milik Nabi SAW. Seorang muslim yang entah berantak seperti antum, seperti saya, nggak ada apa-apanya dibanding dengan para sahabat, para tabi'in. Nanti ketika masuk surga, Allah memberikan hak kepada kita untuk memberikan syafaat. Tentu satu orang, dua orang. Kalau Rasulullah kan ribuan, bahkan jutaan manusia yang terselamatkan dari neraka berkat syafaat Nabi. Ada yang mestinya ribuan tahun di neraka, berkat syafaat Nabi menjadi beberapa hari saja. Ada yang mestinya masuk neraka, berkat syafaat Nabi nggak jadi masuk neraka, langsung masuk surga. Ada yang mestinya melewati sirat itu terjatuh, dengan syafaat Nabi, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma salim, ya Allah selamatkan, ya Allah, ya Allah selamatkan, ya Allah, akhirnya selamat, padahal mestinya terjatuh, dan begitu seterusnya. Ada yang timbangannya berat dosanya, berkat syafaat Nabi itu dosanya naik, pahalanya turun menjadi lebih berat, dan begitu seterusnya. Entah berapa juta manusia kaum muslimin, tentunya orang kafir nggak ada yang mendapatkan syafaat Nabi kecuali satu. Siapa? Masih ingat? Orang satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat dari Nabi, itu pun syafaatnya tidak sempurna. Abu Thalib tidak sempurna, hanya mestinya disiksa dengan sangat berat, akhirnya diperingan, ringan sekali, paling ringan, tetap di neraka selama-lamanya, tapi ringan. Apa ringannya? Kedua telapak kakinya menginjak bara api. Panas apa tidak? Ya tentu panas. Saking panasnya otaknya mendidih. Yaghlu dimahu. Otaknya kan paling jauh dari telapak kaki, mendidih. Gimana lehernya, gimana dadanya, gimana perutnya, gimana pahanya, gimana betisnya, lebih panas lagi kan? Itu siksa neraka yang paling ringan. Dan dia mengatakan, orang yang disiksa paling ringan ini, dia mengatakan, tidak ada yang disiksa lebih berat dari aku. Tidak ada orang yang disiksa di neraka yang lebih berat dari aku. Aku paling berat gitu. Padahal paling ringan. Satu-satunya Abu Thalib. Di luar Abu Thalib nggak ada. Semuanya kaum muslimin yang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Ya, Nabi Ibrahim mungkin lebih sedikit dari beliau, Nabi Musa lebih sedikit lagi, Nabi Isa lebih sedikit lagi, kemudian Abu Bakar, Umar lebih sedikit lagi, orang-orang yang mati syahid lebih sedikit lagi, lebih sedikit. Nah, terakhir seorang muslim yang biasa-biasa saja tetap diberi hak, walaupun menolong satu orang atau dua orang. Kita lanjutkan satu lagi, yang 10. Wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu la yatimmu islamu abdin, Islam seseorang tidak akan sempurna. Islam antum, Islam saya tidak akan sempurna, hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman, sampai terdapat 3 sifat pada diri kita baru sempurna. Apa yang pertama? Muttabi'an, mengikuti. Maka di dalam Islam kita tidak disuruh kritis, kita tidak suruh mikir yang berdalam-dalam, udah ikuti aja. Ya. Nabi takbir,
Jangan ditambah-tambah. Usolli dulu baru takbir. Ya. Nabi subuh nggak kunut, ya jangan ditambah. Walaupun penambahan itu kan baik. Nabi dua kali, jangan 3 kali. Padahal selama ini kan 3 kali. Subhana rabbiyal a'la berapa kali? 3 kali. Subhana rabbiyal azim berapa kali? 3 kali. Astagfirullah berapa kali? Rabbi firli ketika duduk berapa kali? 2 kali. Bukan 3 kali. Masing-masing ada tempatnya. Masing-masing ada tempatnya. Coba antum baca Rabbi firli 3 kali ketika duduk, dapat pahala apa dapat dosa? Dosa. Muttabi'an, ikuti, jangan kemudian kita fikir 3 lebih baik dari 2, 5 lebih baik dari 3, 23 atau 21 lebih baik dari 11. Nggak ada begitu. Nggak ada begitu. Ya. Yang baik adalah yang mengikuti Nabi. Tidak mengikuti Nabi bukan cuma nggak baik, salah. Apalagi melebihi. Maka Nabi, antum tahu, pernah sholat di atas. Nabi pernah mengimamin sholat di atas mimbar. Di atas mimbar. Mimbar Nabi 3 tingkat begitu. Tentu mudah untuk berada di mimbar. Ya. Di mimbar teratas itu beliau berdiri sholat, kemudian ruku, kemudian i'tidal. Begitu sujud beliau turun. Selesai sholat beliau bilang apa? Sengaja aku sholat di atas mimbar agar kalian apa? Agar kalian mengikuti cara sholatku. Nabi mewajibkan para sahabat dan kita semua sholatnya mengikuti beliau. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian persis seperti cara sholatku. Maka jangan menambah-nambah. Nabi nggak pakai usolli, haram kita pakai usolli. Nabi nggak kunut subuh, haram kita kunut subuh. Nabi baca salawat ketika atahiyat nggak pakai sayyidina, haram kita pakai sayyidina, dan begitu seterusnya. Walaupun tentu lebih baik. Yang kedua, musaddiqan. Ini pun banyak yang tidak lulus. Apa? Membenarkan. Ya. Allah bersemayam di atas arsy. Benarkan? Ya, benar. Allah bersemayam di atas arsy. Begitu Rasul dan para sahabat. Tidak seperti orang-orang sekarang. Di atas arsy. Berarti Allah butuh arsy. Allah butuh tempat. Ya. Bukankah Allah itu tidak terkungkung oleh ruang dan waktu? Tidak mungkin ada tempat yang muat untuk menyangga Allah. Ini orang-orang sekarang. Para sahabat diam. Begitu mendengar Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa Allah bersemayam di atas arsy, diam semua. Musaddiqan, membenarkan apa adanya. Ya. Satu lagi, musalliman, pasrah. Udah pasrah aja. Walaupun bagi kita berat. Ya kayak tadi, gaji puluhan juta. Ini tempat riba. Sudah dikasih tahu bahwa ini riba, dosa besar. Riba ada puluhan tingkat. Ada yang dosanya besar, sedang, kecil. Ada yang paling kecil. Masih ingat dosa riba terkecil seperti apa? Anak menzinai ibunya, waliyadzubillah. Kayak tirrajulu ummahu. Dosa riba terkecil seperti anak menzinai ibunya. Ya? Riba udah musalliman,
keluar, tinggalkan. Man taraka syai'an lillah awadahullahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan apa? Akan ganti yang jauh lebih baik. Ya, tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, penuh ujian, miskin, pindah-pindah kontrakan dan seterusnya. Tahun ketiga dia memulai bisnis. Tahun keempat melejit bisnisnya. Tahun kelima sudah menjadi jutawan. Gaji di bank yang puluhan juta nggak ada apa-apanya. Ini bukan 1-2. Ini bukan 1-2. Ya, maka jangan ragu-ragu, tinggalkan. Apa? Musalliman. Ya. Jadi betul-betul pasrah menerima apa adanya terhadap hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Pernah satu ketika ada seseorang yang nikah, saling mencintai antara laki dan perempuan, suami istri. Tiba-tiba ada seorang wanita mengatakan, seorang wanita yang sudah berumur mengatakan, apa? Dulu aku pernah menyusui suami istri ini, si fulan ini pernah aku susui, si fulana juga pernah aku susui. Berarti saudara boleh nikah? Nggak boleh. Ketika laki-laki ini merasa berat, lalu datang kepada Nabi mengatakan, kaifa waqad qila, ya gimana lagi, sudah dibilang begitu, nggak ada jalan keluar, udah pasrah, serahkan kepada Allah. Karena Allah memang mengharamkan, ya sudah, pisah selama-lamanya. Maksudnya tidak mungkin menjadi suami istri selama-lamanya, haram. Nah, begitu kira-kira, ya, walaupun berat sekali. Kalau orang-orang sekarang mungkin, atau Mu'tazilah mungkin, atau Ahlul Kalam, ya apa salahnya? Bukan sedarah ini, cuman sesusuan. Bagi seorang muslim, dia tidak akan pilih-pilih. Udah sami'na wa ata'na. Ya. Faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril islami lam yakfuna ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad kadzdzabahum. Barang siapa yang menyangka bahwa Islam ini masih butuh tambahan, tidak cukup dengan apa yang dicontohkan oleh para sahabat, maka para sahabat telah berbuat buruk terhadap para sahabat. Dia harus yakin bahwa Islam ini sudah sempurna di zaman sahabat. Tidak ada pengamalan Islam secara mahdhah yang belum dilakukan oleh para sahabat. Ya. Kalau ada sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat, padahal itu ibadah mahdhah, pasti sesat, pasti bid'ah, pasti haram, pasti dosa. Ya. Nggak mungkin ada sholat atau puasa atau ruku atau sujud atau tawaf atau sa'i yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat. Nggak mungkin. Kalau yang belum pernah dilakukan oleh Nabi, ada nggak? Justru ada. Ayo kumpulkan ingatan antum. Apa ibadah yang belum pernah dilakukan seumur hidup oleh Nabi, tapi itu sunnah, tapi itu baik, tapi itu berpahala? Nggak banyak memang. Satu, nah, puasa Tasu'a kan belum pernah dilakukan oleh Nabi, tapi baik, tapi sunnah. Loh, tahu baik dari mana? Tahu sunnah dari mana? Dilakukan oleh para sahabat. Itu padahal belum pernah dilakukan oleh Nabi. Ya, apalagi merombak Ka'bah persis seperti bangunan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Belum pernah dilakukan oleh Nabi.
dilakukan oleh sahabat, oleh Abdullah bin Zubair, ya. Sebelum Abdullah bin Zubair dibunuh, disalib di dekat Ka'bah oleh siapa? Oleh Hajjaj bin Yusuf, ya. Apalagi berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, kan belum pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Apakah itu baik? Baik, sunnah. Tahu baik dari mana? Dilakukan oleh para sahabat, ya gitu. Adapun salat, ibadah, ruku, sujud, wudu, tayamum, adzan, qoma, tawaf, sa'i, kok belum pernah dilakukan oleh para sahabat? Gak mungkin ada, tidak mungkin ada, ya. Kalau ada berarti salah. Di Mekah seminggu, umrohnya 3 kali, 4 kali, pernah dilakukan oleh para sahabat? Nggak ada, nggak ada. Berarti itu sesat, berarti itu bid'ah, ya. Wa bihi wa kafa bihi furqatan wa ta'nan alaihim, berarti dia menuduh para sahabat dengan tuduhan yang buruk. Wa huwa mubtadi'un dhallun mudillun, dia menjadi ahli bid'ah, sesat dan menyesatkan orang lain. Muhdithun fil Islam ma laysa fi, dia telah membuat hal-hal yang baru di dalam Islam yang tidak ada asal usulnya, ya. Itulah 9 dan 10. Sekarang kita bersoal jawab. Ada pertanyaan, silakan.